Setelah Bung Karno ingin mendirikan negara ini, Bung Karno mencari formatnya negara ini kayak apa? Apa berdasarkan kebangsaan, apa berdasarkan agama. Dibentuklah 60 orang oleh Bung Karno untuk mencari format negara ini kayak apa. 60 orang ini gagal, tidak mendapatkan persetujuan. Akhirnya Bung Karno mendirikan 9 orang untuk bermusyawarah mencari format negara ini, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dari golongan Kristen, itu termasuk A.A. Maramis, termasuk dari golongan nasionalis Muhammad Yamin, banyak lagi tokoh-tokoh lainnya, ya, termasuk Kahar Mulekir, termasuk Abi Kusno, termasuk Pak Wahid Hasim, termasuk juga dari tokoh-tokoh lainnya sebanyak 9 orang. 9 orang ini menggodok bagaimana format negara ini. Akhirnya tercapai satu kesepakatan. Negara Republik Indonesia sebagai negara Republik Indonesia, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini format yang disetujui oleh semua kelompok, baik nasionalis maupun agama, ditandatangani sempurna. Itulah Bung Karno menyebutkan ini yang termasuk betul-betul gentleman agreement, satu kesepakatan yang jantan, karena semuanya sama-sama take and give. Di dalam menemukan format ini, inilah format yang disebut Piagam Jakarta, yang sekarang sudah dilupakan oleh bangsa Indonesia ini, bahwa ada satu piagam yang disetujui oleh semua kelompok nasionalis dan kelompok agama yang disebut Piagam Jakarta. Bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nih, bangsa yang ada di depan saya ini sudah nggak tahu ini. Untung masih ada Sukron Makmun yang umurnya 86 tahun. Ya, umur saya ini Bu sudah 86 tahun Bu. Kalau tahun Masehi, kalau tahun Hijriah, ya tambah aja 2 tahun, berarti 88 tahun apa 87 tahun. Alhamdulillah, ini sejarah. Maka sejarah ini saya simpan di lemari saya khusus, yang sekarang sudah tidak ada buku ini. Yang ada cuma di rumah saya, tentang bagaimana Piagam Jakarta ini. Dengan adanya Piagam Jakarta yang format negara sudah disepakati, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka Bung Karno tanggal 17 Agustus langsung memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali ini diantara kiai yang hafal proklamasi. Masa dicurigai kesetiaannya kepada negara? Proklamasinya saja hafal. Nah, apa yang terjadi jam 3 sore
datanglah utusan dari Angkatan Laut Jepang, seorang kolonel yang di situ lupa namanya, yang menyatakan atas nama Indonesia Timur, kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti republik ini akan pecah jadi 2, Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Maka Bung Hatta tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Pak Wahid Hashim. Dia sudah pulang ke Jawa Timur karena suanggap negara sudah beres. Diganti dengan seorang datuk dari Sumatera mewakili, menggantikan Pak Wahid Hashim. 9 orang menggodok lagi, dicabut atau tidak, dicabut atau tidak, dicabut atau tidak. Sebagian sekarang tidak usah dicabut. Ini sudah keputusan anak bangsa, baik nasionalis maupun agamis sudah menyetujui ini dengan ditandatangani, tidak usah dicabut. Karena Bung Hatta sangat khawatir kalau ini tidak dicabut, dikhawatirkan Indonesia Timur mengadakan proklamasi sehingga Indonesia pecah jadi 2, Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Ini yang sangat dikhawatirkan. Kalau tidak cepat mengambil keputusan, dikhawatirkan orang-orang di sebelah timur ini akan mengadakan proklamasi sehingga Indonesia pecah jadi 2. Untuk ini pula lah para tokoh Islam berkorban sekali lagi, mencoret 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, dicoret, tapi diganti dengan yang lebih tegas. Negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata tadi diganti dengan Maha Esa. Itu lebih mahal sebenarnya. Nah, itulah sejarahnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah 7 kata ini dicoret, itu termasuk pengorbanan.